نبدأ أستاذ. طيب بسم الله. Kita mulai ya. خير بارك الله فيكم. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho darinya, alhamdulillah kita bersama malam hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan mini sandbox. Dan insya Allah pada malam hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024. Kami ingin menyapa rekan-rekan sekalian yang hadir di Zoom maupun yang menyimak via YouTube ataupun relay Telegram. Semoga dalam kegiatan yang singkat ini bisa membawa pengetahuan juga khasanah baru bagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Demi tertibnya acara, kami menghimbau untuk menonaktifkan video dan juga audio. Terkait pertanyaan hanya disampaikan lewat kolom chat. Tidak diperkenankan untuk membuka mic sebelum kami persilakan. Pertanyaan hanya diajukan satu kali melalui kolom chat tanpa ada follow up kecuali nanti dari pemateri mempersilahkan. Anda juga ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian untuk mengubah nama akun Zoom-nya dengan format NIP HSI, kemudian diikuti dengan nama antum sekalian. Malam ini insya Allah kita akan menyimak bersama sebuah materi berjudul Blockchain dalam Tinjauan Syariat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Fida Munazir Hafizahullah Ta'ala. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Dan kepada Ustadz Fida Hafizahullah Ta'ala, falyatafadol mashkuro. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa memulai walaupun agak telat ya karena ada uh, kesalahan teknis mungkin. Baik, ini saya sudah mencoba mengaktifkan video cuman qadarullah nggak bisa. Kita mulai saja, nggak apa-apa. Di permulaan ini saya ingin mengajak peserta semuanya untuk eh, merenungkan ya satu pernyataan ini. Jadi ada yang menganggap bahwa blockchain ini ya yang bersifat teknologi ini sangat berbahaya karena dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk transaksi ilegal, misalkan pencucian uang, perdagangan barang-barang yang haram, narkoba misalkan, atau mendukung aktivitas aktivitas yang dikecam oleh dunia, terorisme dan lain sebagainya. Dari sini maka blockchain ini disimpulkan bahwa dia adalah satu sarana yang mengarah kepada aktivitas-aktivitas yang haram, yang buruk. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa blockchain ini sesuatu yang nggak ada fisiknya. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah non fisik sehingga bertentangan dengan konsep Islam yang ingin semuanya ini bergerak ada realnya itu ada fisiknya. Sementara kalau nggak ada fisiknya berarti sama aja kayak kalau dibilang bubble gitu ya, nggak ada apa sih manfaatnya gitu kan, cuman omong kosong, cuman ini bayang-bayang gitu, cuman omong kosong, cuman angka, atau cuman simbol-simbol gitu. Nah, apakah pernyataan semacam ini benar atau bagaimana? Insya Allah nanti akan kita bahas bersama, kita pelajari, dan saya ingin agar webinar ini atau pertemuan ini lebih hidup, lebih hidup, biar kita nggak cuman satu arah, karena kalau cuman saya aja yang menyampaikan, ini bisa disimak di YouTube udah banyak gitu ya, menjelaskan tentang
blockchain dalam tinjauan syariat. Nah, siapa di antara kita yang tahun 2025 ini nggak pernah dengar kata blockchain atau kripto? Kayaknya ada nggak yang nggak dengar gitu, nggak pernah tertarik untuk mempelajari. Kalau cuman sekedar lewat-lewat saja sih, kayaknya ya udah pastilah ya. Tapi kalau dengar kemudian nggak tertarik untuk mempelajari, itu untuk di tahun ini kayaknya sudah terlalu lewat ya, terlalu masanya terlalu jauh. Nanti akan kita sebutkan sejarahnya juga. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami pastinya definisinya. Apa sih? Kenapa dia muncul gitu? Sebenarnya apa? Blockchain itu apa? What is distributed ledger? Yang disingkat dengan DLT. Distributed Ledger Technology. Ya, kalau secara harfiah, buku besar, buku kas besar yang didistribusikan, yang disebar di mana-mana. Teknologi buku besar. Ini sebenarnya sistem, ya, suatu sistem digital. Jadi nggak ada fisiknya. Namanya digital, mau dicari fisiknya ya agak aneh gitu kan. Kalau kita memaksakan bahas blockchain itu fisiknya apa? Ya memang nggak ada, karena kita sedang bahas digital. Makanya kalau mau dipaksakan nggak akan bisa ketemu. Nah, sistem digital ini fungsinya adalah merekam semua transaksi aset ya dengan detailnya. Jadi direkam di berbagai tempat, nggak di satu tempat, disebar dalam satu waktu. Ini beda dengan database yang klasik, yang tradisional, yang terpusat ada di beberapa tempat saja. Nah, kalau sudah membahas ini, DLT ini, dia tersebar. Buku besar tersebut tidak memiliki sumber penempatan yang terpusat. Nah, di sini. Jadi kita mulai dari sini dulu. DLT, Distributed Ledger Technology. Secara spesifik ya, dia mengarah kepada teknologi infrastruktur dan protokol yang bergerak diakses dengan simultan. Langsung ya divalidasi, kemudian diupdate rekaman tersebut di berbagai tempat. Nah, secara tempat ini nggak punya tempat khusus, tapi tersebar di mana-mana yang disebut dengan nodes. Nah, blockchain ini salah satu saja, salah satu bentuk yang terkenal, yang lebih terkenal dari macam-macam DLT tadi. Jadi buku. Nanti akan kita jelaskan juga gimana sih gambarannya. Tapi ini arahnya adalah sebenarnya blockchain ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu. Idenya dibuat oleh penemu pertama kripto, Satoshi Nakamoto itu yang terkenal itu nggak dari dia aja gitu. Lebih lama lagi munculnya. Kalau kita bayangkan ada di perbandingan ini centralized ledger dengan distribute ledger, kalau di perbankan itu semuanya akan terpusat ya di satu entitas apapun ya, terpusat kepada satu poros. Nah, kalau distribusi nyebar kemana-mana, informasinya ini satu melakukan aktivitas semuanya tahu. Apa manfaatnya nanti akan kita bahas. Kenapa semacam ini kok bisa nyebar begini? Apa manfaatnya gitu? Kenapa teknologinya semakin modern ini lebih mengarah kepada terdistribusi? Kenapa nggak terpusat gitu kan? Kalau terpusat kan lebih enak gitu. Mungkin sebagian orang menganggap lebih enak, lebih terpercaya. Kalau banyak orang kan malah ribet. Nah, kita akan melihat nanti kenapa seperti itu. Sekarang kita masuk ke definisi blockchain. Blockchain adalah sistem pencatatan transaksi di banyak database yang tersebar luas di banyak komputer. Dan masing-masing ini memuat catatan yang identik dengan sesuatu. Catatan yang desentralisasi ini lawan dari sentral kan. Sentral, desentral. Sentral itu terpusat, desentral yang tidak terpusat. Maka hampir nggak mungkin karena sudah nyebar kemana-mana, semua orang tahu, semua orang nyimpen datanya, jadi nggak bisa diretas, nggak bisa dihack, nggak bisa dihack. Ya, ini saya coba perbesar lagi tampilannya.
Jadi nggak mungkin dihack karena susah ngehack komputer segitu banyak yang jadi node tadi. Ngehack, saya mengubah komputer ini nggak bisa dirubah secara sepihak. Kalau kita nggak bisa menguasai jumlah mayoritas dari database dan komputer-komputer tadi. Ya, komputer seluruh dunia ini siapa yang bisa ngontrol kan gitu. Ini salah satunya ya. Kita sudah dapat di sini bahwa desentral ini ternyata dia memiliki keistimewaan keamanan karena sulit untuk diubah. Nah, catatan transaksi ini yang termuat dalam blok-blok dan saling terhubung satu blok dengan blok yang lain yang muncul setelahnya itu jadi semacam tumpukan. Kalau satu di bawahnya diubah, maka yang atas semuanya akan hancur dan nggak mungkin sulit mengubah semua blok. Transaksi ini dimuat di blok-blok yang saling terhubung, tersambung. Disinilah muncul kata blockchain. Kalau sudah penuh ya satu blok itu berisi beberapa transaksi, maka muncul blok berikutnya yang terkoneksi, nggak berdiri sendiri-sendiri. Kalau data kita di komputer kan satu folder, satu satu file dia punya data sendiri, file yang lain nggak terhubung. Satu dirubah, yang lainnya ya aman-aman aja. Tapi kalau ini nggak bisa, dia terhubung. Makanya disebut dengan blockchain. Catatan yang dimuat di blok yang sudah diciptakan ini nggak bisa dirubah lagi. Yang disebut dengan sifat immutable. Nggak bisa dihack, tidak bisa dirubah. Nah, ini secara mendasar apa itu blockchain dan bagaimana keistimewaannya, bagaimana kekuatannya. Baik, selanjutnya kita ingin membayangkan sistem tradisional ya dalam pencatatan atau dalam hal validasi dan lain sebagainya. Kalau sistem tradisional, kita lebih mempercayakan kepada pihak ketiga, pihak yang lain. Dari sini banyak banyak perantara, gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke blockchain, tidak ada pihak ketiga. Semua catatan transaksi ini disimpan semuanya. Kita misalkan membeli sesuatu, ya udah langsung kita beli ke pusat, kemudian dicatat sama semua komputer yang menjadi node yang terhubung di jaringan blockchain tadi. Beda kalau kita beli melalui eh, melalui ATM gitu ya sekarang ya, uang uang fiat kita sekarang, kita banyak sekali jaringan yang menjadi perantara sebelum kita menjadikan transaksi kita sampai ke pusat ya, sampai ke misalkan kita beli ke kafe, beli beli kopi, ya, secangkir kopi itu banyak kita ada hubungannya dengan kartu kredit, kemudian jaringannya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita beli langsung terhubung. Nah, yang di poin ini nantinya akan kita temukan manfaatnya adalah ya dalam hal efisiensi akan menjadi lebih ringan, lebih mudah, lebih cepat, tidak butuh waktu banyak. Sejarahnya, kita perlu mengetahui sejarahnya. Teknologi blockchain sendiri diperkenalkan tahun 2008. Jadi udah beberapa tahun ya kalau dihitung dari sekarang. Itu udah lama itu. Telat ya kalau kita mau mempelajari sekarang ini sebenarnya sudah saya bilang terlalu telat bagi terutama bagi teman-teman yang mengikuti teknologi. Nama samaran ini ya memang Satoshi Nakamoto sampai sekarang nggak ketahuan ya siapa orangnya, bahkan apakah dia satu orang atau komunitas juga nggak tahu. Tapi bukan berarti nggak taunya ini menimbulkan sesuatu yang eh, tidak dapat dipercaya gitu. Karena nantinya sistem blockchain ini semua orang bisa membaca, bisa dan open source datanya ini, programnya, sistemnya ini semua orang bisa melihat dan bisa melacak. Dia membuat white paper itu eh, gambaran proyeknya, apa penjelasan di balik proyeknya tersebut. Dia tulis Bitcoin peer-to-peer electronic cash system. Dia menjelaskan bagaimana pembayaran digital menggunakan teknologi blockchain secara aman dan terdesentralisasi. Ini tahun 2008. Baru kemudian tahun 2009 baru diluncurkan Bitcoin. Lalu kemudian tahun 2011 muncul kripto yang kedua, Namecoin. Kemudian 2013 muncullah Ethereum yang yang kita kenal Vitalik Buterin dan yang lainnya. Lalu kemudian 2018 semakin berkembang DeFi. Nah, sekarang udah semakin canggih ya. Di 2025 ini sangat jauh masa kita. Makanya kalau dibilang telat, bukan hanya telat, sangat telat kita mempelajarinya.
Nah, nah ini sejarahnya. Walaupun ini ada perlu koreksi juga ya. Susunan alurnya ini kurang pas ya desainnya. Kripto itu sudah ada sejak lama. Kemudian tentang teorinya, kemudian digital cash system, ke uang digital itu idenya sudah sangat lama sebelum Satoshi Nakamoto memunculkan kripto Bitcoin. Itu sebelum itu sudah ada. Nah, bahkan sudah sangat berevolusi sampai saat ini yang blockchain 1.0 ya, Bitcoin dan cryptocurrency kemudian muncul dari 2018 tadi sudah masuk ke Ethereum dengan smart kontraknya. Lalu kemudian berkembang lagi layer layer 3 dApps. Kemudian sampai sekarang industri aplikasi ini semakin berkembang. Makanya kalau kita membahas ini sebenarnya berarti mundur. Kita belum sebelum blockchain 1.0 berarti. Gitu kan? Karena kita sedang mempelajari teknologi dasar dari kripto atau Bitcoinnya. Tapi nggak apa-apa, yang terlambat ini lebih baik daripada enggak sama sekali. Jadi cara sederhana, ini cara kerjanya sederhana. Yang pertama, ketika seseorang melakukan transaksi, karena blockchain ini pencatatan. Orang membeli sesuatu dicatat. Transaksi yang dibuat oleh pengguna, saya misalkan menggunakan blockchain, akan dikirim ke seluruh jaringan blockchain. Ya. Dikirim ke jaringan, kemudian setiap transaksi ini ada informasi unik, ya, ada kodenya, terenkripsi, ada informasi unik yang terkait dengan transaksi tadi. Jadi setiap transaksi ini beda-beda. Lalu kemudian transaksi ini divalidasi oleh node. Transaksi kemudian divalidasi semua komputer yang terhubung dengan jaringan blockchain. Jadi nggak terpusat di satu, misalkan kantor tertentu, ini perusahaan ini, nggak ada perusahaan yang memiliki. Karena ini tersebar di mana-mana. Mereka akan memverifikasi apakah transaksi ini benar apa enggak, ngecek. Ya, dia punya, misalkan yang dicek ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Ini sederhana dulu. Apakah dia punya koin cukup? Misalkan saya mau beli Bitcoin, beli sesuatu, sekarang udah mahal ya harganya. Beli misalkan mobil atau kendaraan atau apa ya, punya sesuatu yang ingin beli, kita beli. Nah, pastinya kan sistem ingin memastikan kita punya saldonya apa enggak, kita punya koinnya apa enggak. Kemudian barulah saat itu ya, akan dicatat, divalidasi. Kemudian setelah divalidasi, kalau sudah sah, barulah dimasukkan ke dalam blok. Ya semacam kalau kalau kita sekarang ya data-data komputer yang klasik dimasukkan ke dalam folder. Nah, tapi ini bentuknya adalah blok. Ini isinya informasi-informasi unik yang terkait dengan blok baru ini dengan blok yang sebelumnya melalui enkripsi. Tetapi sebenarnya enkripsi ini lebih khusus jenisnya. Nanti akan dibahas di semacam ini. Blok satu, misalkan saya punya satu buku kecil atau satu lembar. Yang di situ isinya transaksi satu. Saya membeli barang ini. Kemudian transaksi dua, teman saya membeli barang ini. Dicatat satu lembar. Kemudian lembar kedua ini masih terhubung informasinya dengan lembar pertama. Terus sampai jadilah buku besar. Buku besar ini informasinya di broadcast, di share ke semua komputer yang terhubung. Jadi kalau ada orang hack satu komputer, ya nggak bisa dia. Kalaupun satu, yang lainnya nggak akan menerima gitu, pasti akan menolak. Disitulah tingkat kekuatannya. Kemudian setelah itu dihubungkan, kemudian blok tadi disimpan nantinya dan tidak bisa dimanipulasi lagi. Sekarang kita masuk ke ini gambarannya. Ketika saya melakukan transaksi, kemudian diterima, yang transaksi ini direpresentasikan dalam bentuk blok, ya dicatat dalam blok, kemudian blok ini disebarkan, dikirim ke seluruh node. Node ini maksudnya komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut. Tentunya membutuhkan internet. Nah, membutuhkan internet. Kemudian seluruh komputer tadi memvalidasi, ngecek benar apa enggak. Nah, setelah benar, misalkan valid, baru node tadi yang berhasil memvalidasi, dia akan mendapatkan reward. Rewardnya ya, dalam bentuk Bitcoin ini. Kalau sistemnya adalah proof of work. Kemudian blok tadi yang baru ini yang sudah divalidasi dan benar,
baru dimasukkan ke dalam jaringan. Lalu kemudian nyebar kemana-mana dan sudah transaksi sudah selesai. Jadi pencatatan lebih blockchain ini lebih kepada pencatatan, menyatat, direkam, rekaman data. Jadi ini dalam bahasa Indonesia saya ingin mengirim kripto. Kripto ini banyak ya, bukan hanya kalau ada orang nanya apa hukumnya kripto, kripto yang mana dulu gitu kan. Kayak orang nanya apa hukumnya makan, ya makan apa dulu, makan daging apa gitu kan. Masih cukup luas. Kemudian data ini dicatat dalam sistem, sistem digital semuanya dalam bentuk blok. Kalau dicari fisiknya ya nggak ada ya, karena ini semuanya kembali kepada digital tadi. Kemudian disebarkan ke seluruh jaringan, diverifikasi. Nah, masing-masing ini berlomba orang-orang untuk memverifikasi. Yang disebut dengan miner. Miner ini semacam menggali emas, gitu, nyari, nyari hash yang cocok. Dan kemudian kalau dia sudah dapat, barulah divalidasi, dianggap valid oleh blok, disetujui sistem, baru ditambahkan ke blok yang sudah ada. Dan dihubungkan dengan blok-blok yang sebelumnya. Setelah itu barulah diterima oleh pihak yang kedua. Nah, semacam ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang urutan terperincinya, kalau di transaksi Bitcoin, ini sebenarnya informasinya dalam bentuk amanah ya, sebagai bentuk amanah ilmiah. Saya ingin eh, mempelajari ini, kemudian dari berbagai sumber, kemudian saya perbaiki menggunakan ChatGPT. Jadi bukan murni dari ChatGPT ini. Kemudian pertama, ketika pembuatan transaksi. Jadi pengguna, misalkan saya ingin melakukan transaksi. Saya harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah public key, kemudian yang kedua private key. Public key ini alamat Bitcoin yang digunakan untuk menerima. Public key, saya harus tahu public key yang menjadi target orang yang akan saya kirimi Bitcoin tadi. Jadi semacam nomor rekening gitu. Kalau saya mau ngirim sesuatu kan harus ada nomor rekeningnya ya. Nggak mungkin saya ngirim terus nggak pakai nomor rekening ya. Masuknya kemana kan nggak ada. Nah, ini boleh dibagi, bisa dilihat orang lain, dan ini akan terekam. Kemudian yang kedua yang saya harus punya adalah private key. Ini yang digunakan untuk ya, apa namanya, menandatangani transaksi. Jadi untuk membuktikan bahwa saya pemilik Bitcoin yang sah. Ini harus dijaga, ini nggak boleh. Ya, semacam kita memiliki password eh, aplikasi perbankan, gitu. Atau akun kita di bank itu kan pasti ada passwordnya. Passwordnya apa itu ya jangan dibagi. Ini yang disebut dengan private key. Langkah yang saya lakukan, maka saya akan membuat transaksi dulu. Saya mencari public key penerimanya. Kemudian saya menentukan berapa jumlah Bitcoin yang mau saya kirim. Dan itu jumlahnya bisa sangat kecil ya. Pecahannya sangat kecil. Kemudian kita menentukan juga biaya transaksinya berapa. Ya, kalau mau cepat ya dinaikkan itu biaya transaksinya. Kan butuh jasa. Jasa kita ingin membayar supaya cepat diproses. Kemudian signatur tadi tanda tangan digital yang membuktikan ini punya saya. Ya, ini kita nggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting kita sudah punya private key, ya udah itu jadi tanda tangannya. Kemudian langkah yang kedua, ketika proses pembuatan transaksi ini penandatanganan, ini harus digunakan private key tadi, kemudian untuk memastikan bahwa pemilik sah adalah saya. Jadi nggak mungkin saya mengirimkan sesuatu terus nggak punya private key-nya. Gimana cara ngirimkannya? Nggak ada nggak ada bukti bahwa itu punya saya. Proses ini menghasilkan ketika sudah ditandatangani tadi, menghasilkan sebuah hash dari transaksi yang disebut dengan transaction ID. Jadi hash ini penjelasan ya, intinya adalah penjelasan bahwa ada transaksi yang mencakup seluruh informasi. Siapa penerimanya, kodenya apa, kemudian siapa pengirimnya, jumlahnya berapa, tanggal berapa, itu semuanya dicatat. Tetapi pencatatannya bukan lengkapnya, satu per huruf gitu keterangan. Enggak, bentuknya sudah menjadi hash. Nanti akan dijelaskan bagaimana hash itu konsepnya. Baru kemudian langkah yang berikutnya, disebar transaksi tadi. Sudah sah, benar gitu. Saya ini punya saya, Bitcoinnya mau saya kirim ke orang lain. Setelah ditandatangani, kemudian muncul hashnya. Kemudian disebarkan ke jaringan Bitcoin.
jaringan ini ribuan atau bahkan jutaan, miliaran node. Node ini tadi komputer. Yang mereka akan memverifikasi dan memvalidasi transaksi yang saya lakukan. Ya. Dicari, dipastikan public key-nya itu yang menjadi sasarannya, targetnya benar, private key-nya juga benar, kemudian saya juga memiliki saldo, dicek. Nah, setelah dicek tadi, transaksi tadi yang sudah diverifikasi benar semuanya, nggak penipuan, ada semuanya, barulah dimasukkan ke mempool, memory pool, jadi kolam, kolam sementara gitu ya. Ini daftar sementara transaksi sebelum dimasukkan ke blok yang sebenarnya. Dikumpulkan dulu. Karena satu blok itu isinya banyak, beberapa transaksi. Nggak satu transaksi langsung. Jadi nunggu, ngantri dulu. Dimasukkan. Kalau sudah penuh, baru dimasukkan ke jaringan yang utama. Nah, orang-orang yang ingin memvalidasi ini, yang ingin mendaftarkan, makanya mendaftarkan blok yang baru ini, setelah dikumpulkan, lalu mau dimasukkan. Nah, yang memasukkan ini disebut dengan miner. Mereka akan memasukkan ke blok utama, kumpulan-kumpulan blockchain tadi. Nah, para miner berusaha, mereka bekerja dengan cara tentunya pakai sistem ya, pakai teknologi, ya rig gitu. Transaksi ini kemudian dikumpulkan tadi ke dalam mempool, lalu kemudian dicarilah blok baru yang isinya informasi transaksi yang ada di kumpulan kolam tadi. Nah, para miner ini berusaha menemukan hash yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan difficult write, ya, kesulitan tertentu yang sudah ditentukan sama jaringan. Nah, setiap transaksi ini jadi transaksi itu sudah punya hash tertentu ditambah lagi dengan hash untuk blok blok baru tadi. Nah, kemudian dicocokkan sesuai dengan difficulty rate yang ditentukan oleh jaringan Bitcoin. Jadi bukan mereka, jaringannya ini bisa berubah-berubah ya. Nah, tapi ini nggak semua sistem bisa gitu. Untuk mencari ini disinilah kriptografi jalan. Makanya disebut dengan kripto. Dalam proses yang disebut dengan proof of work ini, miner belum mencoba jutaan kali ini. Coba nyari nyari semacam kode yang benar nantinya akan dimasukkan ke dalam data block. Mereka akan nyari nonce. Nonce ini angka-angka acak yang dicoba oleh miner untuk mencari hash yang valid. Dia cari mana sih yang diminta sama sama jaringan Bitcoin ini. Dan kode ini kode yang khusus, yang sulit. Nah, dicoba sama miner berulang kali. Makanya membutuhkan komputer yang kuat, listrik dan lain sebagainya, komputasi yang kuat. Dari sini maka sudah bisa terbayang bahwa kalau dibilang Bitcoin itu uang yang hanya omong kosong, ya nggak seperti itu. Ya, butuh dia makan banyak resource, banyak sumber, komputer yang harus kuat, nggak sembarangan. Nah, tadi disebutkan hash ya, hash untuk blok tadi. Setiap blok ini memiliki sebuah hash yang unik. Hasil dari hashing semua data di blok tadi. Jadi cuman kodenya saja yang dimasukkan. Kalau sudah memenuhi kriteria difficulty tadi, barulah dianggap valid ya, sama jaringan, jaringan yang anggaplah internet gitu ya. Dia jaringan sistem protokolnya sudah benar, barulah dimasukkan ke blockchain, rantai blok-blok tadi, buku besar tadi masuk. Udah. Kalau sudah masuk, ya sudah nggak bisa dibawa lagi. Setelah miner, tapi ketika miner tadi yang mencari hash yang sesuai dengan yang diminta sama jaringan, ketika sudah berhasil menemukan karena sulit tadi, maka dia mendapatkan reward, dapat suatu imbalan, hadiah. Hadiahnya adalah Bitcoin. Nah, ini untuk jaringan publik ya, blockchain yang sifatnya publik. Nanti akan dibahas jenis beberapa jenis blockchain. Setelah diverifikasi tadi, dipastikan benar, memenuhi aturan konsensus, baru masing-masing tersebar di node. Jadi diperiksa apakah sudah benar gitu. Bitcoin yang dikirimkan ini benar. Kalau sudah benar, maka dimasukkan. Sudah, setelah itu transaksi selesai. Nah, hash itu apa? Hash itu mengubah
teks yang bisa dibaca menjadi teks yang nggak bisa dibaca. Kita bisa baca bahasa manusia, keterangan siapa pengirimnya, jumlahnya berapa, kemudian siapa penerimanya, diubah menjadi teks yang tidak dapat dibaca, yang menjadikan eh, secure, jadi aman. Kemudian sekalinya dieksekusi, ini nggak bisa dikembalikan. Kalau sudah diubah, misalkan saya punya bahan mentah, saya olah, jadi nggak bisa dikembalikan lagi. Nasi sudah jadi bubur, itu nggak bisa dibalikkan lagi. Ini yang menjadikan dia berbeda. Jadi hashing ini beda sama enkripsi. Kalau enkripsi itu masih bisa dibalikkan. Ini kode unik, ya, kode yang rumit, masih bisa dicari sumber datanya. Tapi kalau sudah hash, ini nggak bisa dibalikkan. Nah, kalau mau nyari lebih dalam, karena kita masih belum masuk ke syariahnya, tinjauan syariahnya, bisa dibuka ini. Nanti insya Allah bisa dibagikan filenya ke peserta. Bisa dicek-cek di sana. Gimana sih cara kerjanya blockchain ini. Nah, selanjutnya, nah ini gambarnya semacam ini. Saling terkait satu blok dengan blok yang lain. Jadi kalau mau ngubah satu ya otomatis harus bisa mengubah semuanya. Semuanya akan berubah. Pasti akan ditolak sama komputer-komputer yang terhubung. Ini teks biasa dirubah hash function menjadi teks yang tidak dapat dibaca lagi oleh manusia. Proses contohnya semacam ini, misalkan Salman, ada orang namanya Salman. Jadi dia mau beli baju secara online melalui jaringan blockchain. Dia belinya pakai Bitcoin. Maka Salman juga harus memiliki wallet Bitcoin. Dan dia harus tahu juga address wallet yang kan dia mau beli baju. Dia harus tahu juga nomor rekeningnya begitu ya, gampangnya. Nomor rekeningnya penjual baju tersebut. Misalkan Yazid namanya. Nah, setiap wallet yang terhubung dengan public key dan private key, ya, setiap address ini akan terhubung. Lalu kemudian dari situ Salman mengirimkan sejumlah Bitcoin. Dia mau bayar baju melalui Bitcoin yang dikirim melalui blockchain ini. Jadi Salman dengan private key-nya berarti dia sudah menandatangani. Dia memiliki private key berarti benar dia punya Bitcoin asli. Dia bisa melakukan transaksi. Kemudian public key Salman disertakan ya, supaya jaringan tahu oh, ini berasal dari siapa gitu, dari Salman. Kemudian di broadcast, disebarkan ke jaringan Bitcoin. Semua node akan menerima informasi transaksi tersebut. Miner berlomba-lomba memvalidasi yang disebut dengan proof of work, algoritma ya, mencari kriptonya. Kemudian ketika berhasil, ya, maka disetujui yang disebut dengan konsensus, kesepakatan. Setelah tercapai, baru dimasukkan ke dalam blok baru. Nah, miner ini orang-orang yang validasi tadi, kalau berhasil memvalidasi blok, dikasih reward, dikasih hadiah berupa Bitcoin. Semacam itu. Kemudian setelah tercatat di blockchain, maka saldo Bitcoin yang punya Salman tadi berkurang karena sudah dikasihkan ke punya Yazid. Nah, sehingga transaksi sudah selesai, aman, transparan, karena bisa dilacak, serta nggak bisa diubah lagi. Prosesnya semacam ini ya. Nah, kemudian dari berikutnya sebelum saya melanjutkan, eh, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh satu atau dua. Ya. Kalau ingin ditanyakan kait teknologi blockchain ini, boleh mungkin melalui chat atau yang lain. Kami bantu dengan membacakan pertanyaan dari salah satu ikhwan kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah memenuhi konsep syariah jika investasi pada kripto dengan membeli beberapa koin pada exchange? Bagaimana juga hukumnya jika melakukan trading BTC USD pada broker? Nah, ini pertanyaan berikutnya ini ya. Kita cari-cari yang aja yang sudah dijelaskan tadi yang berkaitan C-nya aja dulu. Memang banyak istilah-istilah yang asing di sini. Banyak istilah-istilah yang asing yang butuh pelajaran. Makanya nggak mudah gitu. Kalau mau mencari syariahnya sebagian orang anggap ngapain pelajari sesuatu yang rumit kayak gini.
Ya memang namanya sesuatu yang ingin kita jadikan revolusioner ya, teknologi yang baru, yang lebih aman, yang lebih baik, ya otomatis butuh usaha. Kalau nggak mau ribet, ya nggak ada di dunia ini. Semuanya butuh usaha, butuh perjuangan. Dari sinilah makanya nggak gampang. Oke, mungkin satu Dan pertanyaan lagi Ustadz dari ARN 182021167. Tafadhol untuk open mic-nya, Ikhwan. silakan. Kita ARN 182. Silakan Ikhwan 182021167. Tes suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ingin nanya tadi? Ini kan untuk pembuktian itu berarti harus ada transaksi baru bisa eh, apa namanya pembuktian untuk apa dia berlomba untuk menambang itu tadi. Jadi harus ada transaksi ya baru bisa eh, apa namanya si penambang itu beraksi gitu ya. Nah, baik. Iya, harus ada. Kalau nggak ada ya nggak mungkin. Kan ini pencatatan saja sebenarnya. Jadi dicatat transaksi. Kalau nggak ada transaksi, nggak ada apa-apa, ya nggak mungkin muncul. Dari sinilah, makanya kalau dibilang ini nggak ada wujudnya atau nggak ada hakikatnya, cuman omong kosong atau dianggap game permainan, ya enggak gitu, nggak segampang itu. Terus untuk memahaminya ya butuh perjuangannya, butuh proses. Di ini uniknya di situ ya. Jadi kalau nggak ada transaksi ya nggak akan ada gitu apa untuk apa. Tapi ini kalau eh, publik ya. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Cukup. Nah, nanti kita buka lagi, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, blockchain itu ada tiga macam secara garis besar. Walaupun sebenarnya banyak turunannya. Yang pertama, public. Public ini maksudnya blockchain yang dapat dibaca siapapun. Siapapun bisa partisipasi, bisa ngirim transaksi, dan siapapun bisa masuk gitu. Nah, untuk menggunakannya, itu menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi. Banyak sekali ya yang bisa digunakan macam-macam. Blockchain tergantung kita mau pakai apa. Pakai kripto atau pakai Bitcoin atau yang lain bisa. Dan semuanya sebenarnya nggak hanya aplikasi khusus itu. Nah, ada pembahasan khusus nantinya wallet. Wallet itu ada yang sifatnya adalah kita menggunakan sentral atau desentral. Tetap misalkan pakai pakai MetaMask atau saya mau pakai Binance misalkan atau pakai ya kalau di Indonesia aplikasi pintu itu semuanya lewat nantinya menuju ke blockchain, mengarah ke sana aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, public blockchain ini intinya semuanya akan bisa berpartisipasi. Nah, orang nggak akan mau nyatut gitu kan kalau nggak ada imbalannya. Jadi kalau ada yang bilang kan bisa bikin blockchain nggak pakai kripto, ya itu siapa yang mau ngerjakan gitu? Kalau saya nggak ada imbalannya, saya kerja capek-capek ya, eh, bikin komputer habiskan listrik dan lain sebagainya menyiapkan terus nggak ada imbalannya apa-apa yang ngapain dan nggak akan terwujud semacam itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ketiga ini urutannya, private ini hanya eh, orang-orang yang punya izin saja dipusatkan organisasi tertentu. Jadi misalkan ini ada sekolah atau industri tertentu, pabrik, dia ingin bikin blockchain tapi yang bisa memvalidasi, yang bisa melakukan eh, apa namanya manajemen dan lain sebagainya bisa baca ini hanya di lingkup organisasi yang kecil tadi saja. Ini masuknya ke private blockchain. Kalau ini ya bisa-bisa aja nggak pakai kripto ya. Kemudian yang ketiga ini konsorsiumnya pertengahan antara publik dengan private. Jadi misalkan ada beberapa gabungan 15 bank misalkan institusi keuangan. Lalu kemudian masing-masing bisa mengoperasikan node dia menjadi validator. Kemudian masing-masing bisa mengoperasikan, tapi yang bisa menandatangani hanya beberapa saja. Jadi yang pakai banyak, yang pakai lebih dari satu ya banyak, tapi yang bisa memvalidasi hanya beberapa saja.
Nah, kalau publik ini semuanya bisa baca, bisa ngecek, bisa memvalidasi semacam jaringan Bitcoin. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama, kita masuk ke keuntungannya. Blockchain ini keuntungannya apa? Yang pertama, desentral. Jadi nggak butuh pihak ketiga yang fasilitasi. Karena semua orang nggak terpusat gitu. Nggak ada yang pihak tertentu, otoritas tertentu yang menjadi pengawas. Nggak ada. Semuanya bisa langsung. Kemudian yang kedua, keamanannya sangat tinggi. Karena tercatat secara permanen, nggak bisa diubah, nggak bisa dimanipulasi. Selain dari kriptografinya tadi, ini sistem blockchain-nya ini nggak bisa diubah. Kemudian transparansi, karena nantinya bisa dicek ya melalui beberapa media, diantaranya blockchain explorer. Kemudian efisiensi biaya. Ini jaringannya ini terbuka, ya. Kode blockchain ini open source, terbuka, transparan, siapapun bisa pakai, bisa melihat. Walaupun penemunya satu, itu walaupun nggak dikenal, tapi semua orang bisa membaca itu. Kemudian kelebihannya juga efisiensi biaya, karena nggak ada pihak ketiga. Kalau misalkan pakai uang kan, pembeli sesuatu ada verifikasi dari bank dulu dan lain sebagainya itu. Makanya kemudian beberapa jenis transaksi membutuhkan bahkan bukan pihak ketiga lagi, pihak keempat, kelima, perantaranya sangat banyak. Tapi tentu saja ada beberapa kekurangan, di antaranya sebagian jenis blockchain scalability-nya rendah. Jadi kalau volume besar, ini jaringannya menjadi lambat. Terus biaya gas fee-nya, biaya upahnya itu supaya kita lebih diprioritaskan jadinya lebih mahal. Kemudian karena regulasi ya, regulasi teknologi yang baru ini kadang masih belum jelas. Walaupun sebenarnya di Indonesia sendiri nggak ada masalah, bahkan sampai kriptonya pun sudah diizinkan pemerintah, nggak ada masalah. Kemudian resiko kehilangan private key kita ya sama kayak sebenarnya ini bukan bukan menjadi sesuatu yang dikatakan oh, ini membahayakan ya. Siapapun kita bisa kehilangan, kunci rumah juga bisa hilang. Ya, semuanya berisiko. Semuanya berisiko. Punya uang, uang kertas pun bisa kehilangan. Nah, macam itu. Nah, ini contohnya karena blockchain Explorer ini nggak bisa diakses ya, kecuali pakai VPN. Makanya saya ambil melalui handphone. Ini contohnya blockchain. Nah, di sini bisa dilihat volume transaksinya, kemudian harganya, kemudian transaksi yang terakhir, siapa saja jamnya, waktunya, berapa jumlah BTC-nya yang dikirim, berapa harganya, kemudian blok, termasuk juga sampai nanti ketika sudah dimasukkan blok, bloknya ini blok yang keberapa, itu sudah dicatat semuanya, tanggalnya kapan, kemudian filenya berapa, ukurannya, size-nya. Nah, ini semuanya tercatat di jaringan blockchain tadi. Setiap blok ini ada isinya, misalkan blok nomor 878.324. Nah, ini isinya ada. Hash-nya ini, kemudian kapasitasnya, PTC-nya berapa, valuasinya berapa, dan lain sebagainya. Ini tercatat semuanya. Nah, kemudian setiap setiap blok ini juga ada perinciannya lagi. Fee-nya berapa, lengkap, semuanya detail. Walaupun kita nggak tahu siapa orangnya, tapi kalau misalnya kita bisa melacak orang ini punya atau orang yang menunjukkan ini bukan bukan private ya, tapi public key-nya tahu, alamat atau nomor rekeningnya tahu kita, ya udah, berarti setiap dari dia kita bisa melihat dia transaksi apa aja itu bisa kebaca. Intinya sesuatu yang bisa dibaca. Nah, sekarang kita ingin masuk ke inti dari materi kita. Itu saya ingin memantik saja tentang blockchain. Ya, bagi mungkin teman-teman sudah banyak yang mempelajari juga, karena teknologi ini semakin terbuka dengan kalau ada kata-kata yang sulit kita bisa minta bantuan AI untuk menyederhanakan, ya, menyederhanakan untuk menjelaskan. Walaupun kalau kita sudah mau membahas lebih kepada syariah atau teknis, ya mau nggak mau harus terperinci yang kita pelajari. Karena masuk ke tinjauan syariat, kita analisis blockchain ini. Jadi blockchain ini suatu teknologi. Pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Nah, kaidahnya dalam syariat Islam, kalau ada sesuatu yang bermanfaat,
maka diperbolehkan, diizinkan, nggak apa-apa. Saya sebutkan satu contohnya adalah internet. Kalau dikatakan internet ini hukumnya tergantung. Sebagai orang tergantung. Internet itu kalau dipakai yang haram ya haram, kalau dipakai yang halal ya halal. Salah, bukan tergantung. Hukum asalnya adalah boleh, diizinkan. Kalau dipakai misalkan internet digunakan untuk judi, maka itu bukan internetnya yang disalahkan. Bukan berarti internetnya jadi haram, bukan. Judinya yang haram. Begitu. Dan penggunaannya itu yang salah, dia menyalahgunakan. Karena saya mau nyoba tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan hal semacam ini? Teknologi yang bermanfaat, yang baru, teknologi baru yang bermanfaat selain internet, yang bisa dijadikan sarana untuk yang baik maupun yang buruk. Boleh ditulis di kolom chat. Selain internet apa? Smartphone, AI, ya sama ya kayak gitu. Nah, bisa dipakai yang haram, bisa pakai yang halal. Nah, ini terjawab ya pertanyaan tadi. Kalau ada orang ini dipakai untuk kejahatan-kejahatan, ya masalahnya yang orang-orang baik nggak make gitu. Jadinya kepake semuanya ke sana. Coba kalau seandainya kita dari yang orang-orang baik make, otomatis kan sosmed juga sama. Hukum asalnya sesuatu yang bermanfaat. LGBT masuk ke AI ya. Eh, Sesuatu yang bermanfaat, maka hukum syariatnya adalah diperbolehkan. Dan bahkan kalau tadi kita katakan kalau dipakai sesuatu yang haram maka haram, harus seimbang. Kalau dipakai sesuatu yang disyariatkan, maka hukumnya menjadi sunnah bahkan bisa menjadi wajib. Begitu. Harus imbang, jangan sampai kita eh, yang haram-haram aja gitu. Dilihatnya eh, blockchain ini bisa dipakai untuk aktivitas haram, berarti dia haram. Padahal di satu sisi yang lain dia bisa dipakai juga untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mencatat transaksi yang sifatnya adalah ibadah, zakat, membantu wakaf dan lain sebagainya. Nanti akan kita perinci sedikit. Berarti juga harus seimbang, bisa dikatakan wajib atau sunnah minimalnya. Tapi hukum asalnya adalah boleh selama itu bermanfaat. Contohnya mobil. Kalau ada orang punya mobil atau motor, ini gampang sederhananya ya. Dia pakai mobil ini untuk nganter, nganter. Saya misalkan driver eh, Gojek. Saya punya mobil. Saya ngantarkan orang melakukan aktivitas haram. Dia mau ngebom misalkan, mau merusak masjid, ngebom masjid gitu ya. Apakah berarti mobilnya haram? Ya enggak. Sama juga dengan blockchain. Kalau ada yang pakai blockchain ini untuk yang haram, blockchainnya jangan diharamkan. Gitu kan. Nggak ada orang kan di dunia ini yang mengatakan mobil hukumnya haram atau motor hukumnya haram karena dipakai untuk hal-hal yang haram, bisa dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang haram kan begitu. Logikanya semacam itu ya. Kemudian terus ini sebenarnya nggak perlu, blockchain itu nggak bisa. Ini terlalu memaksakan itu semuanya harus syariah. Berarti nanti akan muncul ada smartphone syariah, ada medsos syariah. Nggak ada, nggak perlu ya sesuatu yang sudah diizinkan ya sudah selesai. Tapi maksudnya apa? Kalau kita mau syariah ini, mungkin kita bisa mengarahkannya ke syariah compliance. Jadi sesuatu yang diizinkan dalam syariat, yang sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan syariat. Jadi dirancang, blockchain ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariat. Semua transaksi, semua yang terjadi operasional di operasi, semua kegiatan di blockchain tadi, dari awal sampai akhir itu diizinkan syariat, maka berarti sudah dianggap syariat. Jadi eh, nggak perlu harus ini ada dalilnya khusus, harus ada keterangannya khusus. Kalau semacam itu ya sulit. Karena ini saya ingin menjelaskan lebih dalam karena menyangkut perspektif ya. Perspektif kita sebagai seorang muslim itu bagaimana menghadapi teknologi yang baru. Sebagian orang menganggap nggak perlu lah kita capek-capek gitu kan. Ini produknya orang-orang kafir. Islam nggak butuh. Kita akan jaya. Yang penting kita beriman, kemudian taat kepada Allah, selesai. Kita nggak perlu dunia. Ini salah. Ya, kalau begitu caranya, ngapain Nabi dulu pakai strategi-strategi perang? Nggak perlu tuh strategi, nggak perlu senjata. Udah perang, maju aja, tawakal. Kemudian lagi nggak perlu menerima musyawarahnya saran dari Salman Al Farisi ketika membuat Honda parit perang parit. Nggak perlu itu kan dari orang kafir. Ngapain kita pakai kayak gitu? Nah itu fatal kalau cara berpikir semacam itu ya. Dan
di sisi syariatnya lagi, kita ada ilmu maqasidus syariat, tujuan syariat. Syariat itu muncul untuk apa? Kan nggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu sia-sia atau membahayakan manusia. Syariatnya adalah menjaga 5 hal, ya, agama, nyawa, akal, harta, dan nasab atau keturunan. Salah satunya tadi harta, menjaga harta. Maka syariat mengarahkan jadi sesuatu yang dapat mendukung penjagaan harta, maka itu pasti diarahkan, didukung oleh syariat. Gimana cara mendapatkan harta, memanfaatkan dan menyalurkannya ini aman. Orang punya harta ini aman. Itu sudah menjadi tujuan syariat. Makanya ada potong tangan bagi pencuri. Itu kan untuk melindungi harta manusia. Kalau nggak gitu kacau, orang ambil semaunya. Kemudian jual beli harus ada saling keridhaan. Nah, ini semuanya adalah untuk itu. Nah, blockchain, kalau kita lihat dari perspektif ini, maka ini sangat sesuai, bukan hanya diizinkan ya, tapi sangat mendukung konsep syariat yang ingin menjaga harta masing-masing orang. Karena sifatnya yang aman tadi, kemudian kita bisa percaya gitu ya, nggak tertipu dan lain sebagainya. Transaksi kita aman. Ini semuanya kan sesuai dengan syariat. Nah, blockchain mendukung itu. Maka bisa dikatakan sebenarnya kalau dilihat dari sisi ini, blockchain ada sesuatu yang harus dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, sekarang penggunaannya untuk apa saja? Baik, mungkin kita agak singkat aja ya. Jadi terbagi menjadi dua. Penggunaan blockchain ini, yang pertama penggunaan untuk aktivitas syariah. Memang aktivitasnya ini secara awal aktivitas yang berkaitan dengan seputar agama, gitu, seputar agama, seputar syariat. Gampangannya hal-hal yang sudah maklum, mafhum. Ini bagian dari syariat, penggunaan untuk ini. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas juga penggunaan untuk kepentingan umum, sesuatu yang umum ya, sesuatu yang dunia umum tapi masih diizinkan oleh syariat. Nah, penggunaan untuk syariat ini sebenarnya banyak. Penggunaan untuk aktivitas syariat ini banyak dan banyak sekali perinciannya, tapi saya akan membahas 5 poin saja karena biar fokus ya. Nah, salah satu teknologi yang ada di blockchain adalah ini, smart contract. Ya, semenjak diluncurkannya Ethereum itu semakin terkenal ya smart contract-nya ini. Jadi smart contract ini kalau secara harfiah kontrak pintar. Maksudnya apa? Dia ini program, suatu program komputer yang berjalan otomatis. Dia jalannya otomatis di blockchain dan geraknya ini jalannya aktivitas program ini di blockchain. Aksi kalau ada syarat-syarat tertentu yang setelah terpenuhi. Jadi ada kondisi tertentu, kalau terpenuhi maka program tadi akan jalan. Jadi nggak jalan otomatis langsung selesai. Ya ada otomatisnya tapi harus ada ketentuan tertentu. Ada aktivitas tertentu. Ya, dibuat untuk itu. Ini yang dimaksud dengan smart contract. Jadi protokol, program komputer digital yang jalannya di atas blockchain untuk mengeksekusi perjanjian tertentu antara pihak-pihak yang terlibat. Keuntungannya menggunakan smart contract ini, semua proses transaksi otomatis. Jadi nggak perlu menunggu orang yang hidup dulu gitu ngecek, masukkan data, input, kemudian kadang bisa salah lagi, ya. Nggak perlu semacam itu. Ini otomatis jalannya. Sekalinya saya melakukan dan sesuai dengan protokol yang dibuat, sistem yang dibuat, misalkan ini ketika saya sudah mengembalikan, ya berarti ya, dikembalikan lagi gitu barangnya, balik normal. Dan yang kedua adalah efisiensi, karena mengurangi waktu dan biaya operasional, karena nggak butuhkan perantara. Semuanya cukup kan punya koneksi, udah terhubung ke blockchain, yang kemudian aplikasi program tersebut didukung oleh smart contract, waktu akan semakin efisien. Kemudian smart contract ini bisa disetting, bisa disetting aturannya, karena ini sistem ini kita bisa desain sesuai dengan kepatuhan syariah. Jadi sesuai dengan sistem yang diizinkan dengan syariat. Kalau dia menyelisih, misalkan ada orang utang, ya dia maunya pakai riba, ya nggak mau. Aplikasi atau bukan aplikasi ya, program tadi nggak akan berjalan. Kemudian transparan, karena tercatat semuanya di blockchain, semua yang tercatat nggak bisa diubah.
kemudian keamanan datanya juga lebih kuat. Ini fungsi smart contract. Nah, sekarang penerapannya. Penerapannya ini sangat banyak. Ini saya akan membahas sedikit saja karena waktu semakin larut ya. Kita mulai tadi ya betul juga. Misalkan saya mau melakukan sewa menyewa, akad ijarah. Akad ijarah ini sesuatu yang sudah ada di dalam syariat yang sudah dibahas oleh para ulama fikih. Karena nantinya ini baru dasar ya. Nanti akan muncul kalau sudah kita masuk ke DeFi akan banyak sekali jenis-jenis transaksi yang bisa dikatakan ini bukan sesuatu yang dibahas oleh para ulama dulu sudah saking berkembangnya. Nah, ini semakin rumit pembahasannya. Tapi penggunaan untuk akad-akad yang sudah dibahas oleh para ulama, akad ijarah, akad salam, akad wakalah, ini bisa dilakukan di blockchain. Saya misalkan ingin menyewa sesuatu, maka orang yang punya aset, misalkan rumah, kendaraan, atau alat, bisa mendaftarkan asetnya di platform yang berjalan di blockchain, berbasis blockchain. Kemudian smart kontraknya dibuat untuk menetapkan syarat-syarat sewanya. Misalkan waktu nyewanya berapa, sehingga memunculkan harganya berapa juga, metode pembayarannya seperti apa ditentukan. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, barulah bisa dieksekusi, berjalan sistem tadi. Ya, kontrak akan aktif kalau pembayarannya dilakukan oleh penyewa. Ketika sudah waktu nyewanya berakhir, otomatis pembayaran ya atau misalkan kondisi yang lain ya, pembayaran nggak benar, maka aksesnya berhenti, ya sudah selesai gitu, nggak bisa dipakai lagi. Akses terhadap penyewaan tadi nggak bisa berlaku lagi. Nah, ini semacam ini. Kemudian akad salam, akad wakalah, murabahah, musyarakah, mudharabah. Contohnya, misalkan musyarakah. Saya punya bisnis. Ya, bisnis ingin orang-orang ini ikut ikut bareng gitu, ikut bisnis bareng. Kita mendanai bareng, kita kerjakan bareng. Nah, kita pakai blockchain. Smart contract dia akan mencatat kontribusi masing-masing pihak yang berkontribusi modalnya, ya, menentukan dan dia akan menentukan juga berapa keuntungannya, berapa persen setiap ya kontributornya berdasarkan modal yang diberikan. Dia akan otomatis mendistribusikan keuntungannya. Kalau untung misalkan perusahaannya semakin besar, nah nanti akan dikirim semuanya keuntungan-keuntungan tersebut otomatis. Jadi nggak perlu orang yang ngitung gitu ngecek lagi kemudian ngirim transfer enggak, udah otomatis. Orangnya tidur ya yang bikin programnya ini developernya tidur atau jalan-jalan kemana udah otomatis semuanya jalan. Ini fungsinya blockchain ya, otomatisasi, efisien dan kelebihannya lagi adalah transparan, bisa dicek semuanya. Nggak bisa orang ngarang-ngarang sendiri gitu ya, ngubah-ngubah sendiri. Ini yang pertama, akad-akad yang sudah ada di dalam syariat. Tinggal kata kuncinya adalah audit syariahnya. Karena ini cuma kode komputer. Jadi semuanya yang penting rumuskan dulu prinsipnya bagaimana, baru kemudian nanti diterjemahkan ke dalam logika pemrograman. Maka butuh orang-orang syariah juga. Ya, kalau mau bikin sistem-sistem tadi, akad-akad syariah tadi. Dan ini akan jauh lebih baik kalau kolaborasi antar ulama, ya, ahli ilmu, kemudian developer, kemudian regulator, yang menjadi sangat sangat efektif dalam menjaga keutuhan akad-akad syariat tadi dengan benar. Karena kalau dijalankan manusia, manusia itu sifatnya eh, mudah terpengaruh, ya mudah mudah lalai juga, ya terbatas sifatnya, kekuatannya terbatas, waktu aktifnya juga terbatas, macam itu. Maka harus dibuat dulu isinya, konsepnya ini sesuai dengan akad-akad syariah. Misalkan objeknya harus halal, kesepakatan ada kesepakatan kalau dibuat syaratnya harus begini. Kemudian nggak ada riba, nggak ada goro. Ini bisa disetting semuanya di smart contract. Nah, ini menjadi peluang bagi teman-teman yang mendalami hal-hal semacam ini. Kalau mau dipakai terserah, tinggal kita pakai aja mana fatwa yang mau dijadikan acuan syariatnya. Misalkan kalau di Indonesia kita punya DSN, MUI, atau kalau internasional kita bisa pakai standar IUV. Baik, ya di sini kita istirahat sebentar. Jadi saya ingin melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Foto.
Baik, kita akan coba lihat dari Bambang Himi ARN 211 18084, silakan untuk membuka mic. Oh, ya, apakah terdengar? Iya, terdengar. Baik. Eh, baik, perkenalkan saya Bambang Himawat. Saya background saya akuntan dan saya pensiunan dari Bank Indonesia, Departemen Ekonomi Syariah. Intinya begini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian di sini untuk membedakan antara blockchain itu sendiri dengan koin yang diciptakan itu sendiri. Bahwa dari background saya akuntan, saya tahu bahwa blockchain itu sangat bagus, sebab itu adalah ledger yang terdesentralisasi, dicatat di berbagai folder. Jadi akan saling mengontrol satu sama lain. Jadi bagus blockchain, bagus Pak, bagus. Tapi juga karena saya backgroundnya pensiun dari Bank Indonesia, saya dari Departemen Ekonomi Syariah, maka saya tahu juga penciptaan koin di dalam blockchain, sekali lagi, antara koin dengan blockchain adalah berbeda. Penciptaan koin itu adalah sesuatu yang sangat keliru ketika itu di luar kontrol dari bank sentral. Kalau seandainya apalagi ada yang disebut mining, menambang dapat uang, itu penciptaan uang yang gila-gilaan menurut saya. Oleh karena itu, apabila suatu hari penciptaan uang ini tak terkontrol oleh bank sentral dan akan terjadi inflasi misalnya, itu yang akan disalahkan siapa? Padahal inflasi itu akan sangat zolim, menzolimi seluruh masyarakat seperti itu. Oleh Baik, ya. karena itu sejak Pertanyaannya awal, mungkin bisa difokuskan, Afwan. ya saya hanya ingin mohon mengajarkan bahwa blockchain kita terima itu bagus banget. Ya, tapi untuk uang digital lebih baik kita menunggu bank sentral yang akan mengeluarkan uang digital based on rupiah dengan menggunakan blockchain. Jadi sangat hati-hati dengan koin-koin itu. Saya sampai berhati-hati mewanti-wanti ke anak-anak saya untuk tidak menggunakan koin-koin itu. Itu saja. Terima kasih. Baik ya. Ya, saya ingin menanggapi sedikit. Ya memang semuanya butuh hati-hati ya. Benar ya, butuh hati-hati. Cuman dalam penggunaan uang juga di Indonesia kita ini, negara kita yang tercinta, sudah ada aturannya. Nggak boleh orang bikin uang, itu nggak boleh. Atau menganggap sesuatu yang lain selain, bahkan walaupun bentuknya sama kayak yang dibuat. Ya, kalau dilihat itu secara fisik sudah mirip banget. Yang kemarin sempat viral itu, printing money. Ya, kalau nggak disahkan ya nggak boleh, terlarang, ilegal. Bahkan kita bisa dihukum. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika sudah disahkan, sebenarnya diizinkan ya, Bitcoin dan yang lainnya, tapi dalam bentuk aset, jangan dijadikan uang, semacam itu. Nah, saya mau fokus ke pertanyaan saja ya. Terima kasih tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, insya Allah selanjutnya Akhi Fahri Yusrul, mungkin satu lagi ya sebelum kita lanjutkan materi. RN 241 195, silakan. Akhi Fahri, silakan untuk open mic-nya. Antum sudah resen, jadi silakan untuk Oh, mempertanyakan. maaf Oh, tadi tadi nggak diizinkan itunya. Apa baik. namanya? Oke, Bismillah. Perkenalkan nama saya Givari Yusrul. Saya ingin bertanya, em, background saya developer. Saya ingin bertanya, adakah pekerjaan blockchain yang di dunia ini yang halal ya, yang sesuai dengan syariat? Itu saja. Baik, sangat banyak ya, sangat banyak. Dunia ini disebut dengan Web3. Dunia Web3 ini peluangnya sangat besar. Pekerjaan developer sangat besar. Tinggal nyari. Kalau mau lebih ini biasanya di grup-grup di LinkedIn itu banyak sekali peluang-peluang untuk masuk ke sana. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan fungsi blockchain yang berikutnya. Jadi blockchain itu nggak mesti harus kripto aja. Itu salah satu fungsinya aja dan itu yang menjadi perdebatan panjang ya. Jadi uang. Kalau dianggap uang itu bagaimana? Kemudian kalau dianggap aset itu seperti apa? Saya pribadi tidak tidak mengatakan bahwa Bitcoin itu, walaupun konsepnya memang begitu ya, konsep yang bikin memang seperti itu.
Tapi saya di warga negara Indonesia nggak mungkin juga saya mengatakan ini uang gitu, karena melanggar melanggar sistem. Tapi bukan berarti sesuatu yang haram untuk kita miliki. Itu yang perlu harus dipahami dengan baik. Jadi fungsinya sangat banyak. Fungsinya blockchain ini sangat banyak. Ini menjadi tantangan kita, terutama teman-teman developer, ya, programmer, untuk bisa berkontribusi dalam hal semacam ini. Nah, ini yang kedua fungsinya, yang sangat sesuai dengan prinsip syariah, tokenisasi aset halal. Ini proses tokenisasi itu proses mengubah aset fisik, jadi bukan mengubah secara harfiah ya. Maksudnya aset fisik ini, misalkan properti, bangunan, gedung, atau emas atau aset yang lain, kita mau ubah menjadi sesuatu yang digital, menjadi token digital. Token digital ini maksudnya kita 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 anggap, kita representasikan menjadi sesuatu yang eh, masuknya ke digital. Digital ini mewakili kepemilikan kita, seberapa nilainya, siapa yang punya. Bangunannya benar gitu ya, bukan bangunan haram. Kemudian fisik juga fisik yang diizinkan dalam syariat. Nah, blockchain ini berperan ketika proses tokenisasi ini untuk memastikan proses ini berjalan dengan transparan, terbuka, apapun. Kemudian aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Perinciannya sebagai berikut ya. Untuk tokenisasi aset halal, prosesnya ya, atau fungsinya, yang pertama verifikasi pendaftaran. Karena dia akan mencatat data aset ini secara permanen. Identitas aslinya bagaimana, detail detailnya seperti apa. Sehingga kalau ada orang ngubah ngubah informasi, bisa dilacak itu di blockchainnya. Apakah benar demikian apa enggak? Lokasinya dari mana, nilainya dari mana. Kalau ada orang bohong misalkan, saya punya mobil produksi dari sini, padahal tercatat di blockchain nggak seperti itu. Nah, ini bisa dilacak di sini. Identitas aset aslinya bagaimana. Kemudian sertifikasi halalnya, daging misalkan atau apa sesuatu ya. Tapi ini bukan itu ya. Halal untuk memastikan dokumen atau informasi tadi sesuai dengan prinsip syariah. Ya, ada sertifikasi dari pihak-pihak yang terpercaya. Kemudian pemilikan asetnya. Siapa yang punya? Pemilik awalnya siapa? Itu bisa dilacak. Pindah tangan ke siapa aja. Kalau ada orang mencuri, ya nggak bisa mencurinya gimana. Orang ini digital. Gitu. Kemudian fungsi yang kedua, fractional ownership. Jadi kepemilikan yang terpecah. Aset aset fisik yang besar itu kan sulit. Ya. Kalau misalkan saya beli rumah, nggak punya duit. Gitu. Tapi saya bisa memiliki bagian dari rumah tersebut. Atau tambang emas atau perusahaan besar. Ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Inilah yang disebut dengan token. Suatu nilai kepemilikan tertentu. Ini saya menunjukkan, ini saya punya ini, saya beli ini. Nah, token ini mewakili bagian dari nilai atau kepemilikan aset yang bisa diperdagangkan di pasar, masuk nanti ke akad-akad yang tadi. Jadi nanti misalkan masuknya ke sukuk yaitu obligasi syariah atau masuk ke yang lain, nah, itu semacam itu. Kemudian memudahkan masyarakat umum untuk investasi tanpa membeli seluruh aset. Jadi ini sangat menguntungkan kalau ada orang yang pengen investasi halal bisa dengan cara semacam ini, walaupun dia terbatas keuangannya dan lain sebagainya. Dan dia tidak khawatir tertipu atau yang lainnya kalau sistemnya sudah benar. Di antara fungsinya lagi dari sisi transparansi dan akuntabilitas bisa dicek semuanya. Transaksi token yang tercatat di blockchain, penjualannya, pembeliannya, transfernya. Ya, kemudian kalau misalkan sudah dimasukkan ke uh, suatu proyek, kemudian proyek ini menguntungkan, pembayarannya itu bagaimana, itu semuanya bisa dilacak. Kemudian penerimaan zakat. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan harta-harta, aset-aset yang halal tadi, ada zakatnya, emas misalkan. Di mana dizakatkan ke siapa, itu semuanya bisa dilacak. Kemudian pengelolaannya juga pengawasan, bisa dicek, memantau kinerja asetnya. Misalkan dia mudharabah, ya itu bisa dicek bagaimana proses perusahaannya bagaimana. Kemudian pembagian keuntungan asetnya kalau sudah diperdagangkan atau disewakan atau yang lainnya, maka bisa kelihatan dibagikan secara otomatis sesuai porsi kepemilikannya. Semakin besar porsi kepemilikannya, maka keuntungannya semakin besar juga. Gitu. Contohnya ini simulasinya.
ada gedung komersial, misalkan ada gedung HSI namanya. Gedung ini disewakan hanya kepada pebisnis yang mematuhi prinsip syariah. Jadi gedung ini bisa digunakan untuk bisnis atau proses sesuatu, proyek sesuatu yang menguntungkan, tapi yang sesuai dengan syariat. Misalkan dia pokoknya yang penting nggak ada riba, nggak ada aktivitas terlarang, bukan untuk jualan homer, bukan untuk jualan babi, misalkan begitu ya. Nah, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Semua informasi seputar gedungnya, ini di mana, lokasinya di mana, ukurannya berapa, nilainya berapa, status siapa yang punya, ini semuanya dicatat permanen di blockchain, nggak bisa dirubah. Jadi nggak boleh ada orang setelah itu ngubah-ngubah, nggak sesuai dengan fakta, nggak bisa. Kemudian sertifikasi halalnya tentang bisnis yang beroperasi juga disebutkan. Ini mengikuti siapa yang audit, siapa yang mengesahkan, siapa yang bilang itu halal. Ini kan perlu dicek juga. Nah, itu semuanya dicatat juga di blockchain. Ya, nggak ada riba, nggak jualan alkohol, tidak ada judi atau aktivitas yang lain yang menyelisih syariat Islam. Lalu kemudian gedung tadi setelah dicatat semuanya, baru ditokenisasi. Ya, ditokenisasi, dijadikan digital. Setiap token mewakili bagian kecil dari kepemilikan gedung tadi. Misalkan satu token sama dengan nilainya saya memiliki 0,01% kepemilikan gedung. Makin banyak token yang saya ambil, saya beli atau saya miliki, maka kepemilikan gedung tadi semakin besar juga, semakin banyak. Lalu kemudian setelah saya punya tadi, kemudian dibeli banyak orang, nah, investor dapat membeli token ini. Saya yang punya misalkan, dan teman-teman, semua yang hadir di sini. Lalu gedung AS ini disewakan atau dibeli. Belinya dengan cara membeli token-token tadi melalui platform blockchain. Nah, karena melalui platform blockchain, semuanya akan dikelola smart contract otomatis, nggak perlu ketemu orangnya langsung, nunggu ngantor dulu jam jam 9. Ya kalau libur nggak bisa, itu nggak perlu semacam itu karena sudah otomatis, sistemnya otomatis, dikelola smart contract yang ada di blockchain tadi dan semuanya harus sesuai dengan syariat. Nah, nanti semacam itu. Kemudian setelah membeli token ini, nah, sebagai pemegang token, karena saya jual atau misalkan saya sewakan, maka eh, saya sebagai investor ya, akan mendapatkan bagian dari pendapatan atau sewa gedung yang sudah dimanfaatkan tadi. Ya, kalau sudah disewakan tadi, maka bisnis-bisnis yang menguntungkan tadi saya pun dapat keuntungan tadi. Distribusikan, dibagikan, saya dapatkan dengan cara otomatis juga. Nggak perlu saya tagih, nggak perlu, ya otomatis langsung. Transparansi ini untuk memastikan ya seluruh prosesnya dari sertifikasi halal, karena ini bisa dilacak. Kelebihannya di sini. Blockchain ini bisa dilacak. Sementara pencatatan digital yang lain mungkin saja agak kesulitan atau bisa diubah-ubah atau nggak lengkap dan lain sebagainya. Karena ya nggak terhubung, kadang nggak terhubung antara satu dengan yang lain. Berikutnya aplikasi dalam wakaf atau zakat ya, peran blockchain ini. Kalau dalam wakaf misalkan blockchain memastikan aset wakaf ini digunakan dengan sesuai niat pemberi wakafnya. Memastikan benar apa enggak sesuai dengan niat wakafnya. Kita juga harus tahu kalau diwakafkan untuk penuntut ilmu saja berarti yang bisa mendapatkan, yang bisa memanfaatkan harus orang-orang penuntut ilmu misalkan begitu. Rekam jejaknya juga sudah tercatat dan nggak bisa diubah. Intinya bisa dicatat ya. Penerima wakafnya benar apa enggak, kemudian disalurkan dengan tepat atau enggak. Ini bisa dicek, dilacak di blockchain. Kemudian untuk zakat, memastikan dana zakat ini langsung diterima ke mustahik. Ya, mustahik penerima zakat, 8 golongan itu, tanpa penyelewengan. Platformnya terpercaya, kemudian nggak perlu banyak pemangkasan biaya, biaya ini, biaya itu ya, penyerahan untuk ini, pencatatan dan lain sebagainya, yang membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Dengan blockchain ini akan lebih lebih dikit pemangkasannya. Potongan biayanya untuk operasional semakin berkurang. Kemudian juga menghindari manipulasi atau salah penempatan dana. Tapi ya memang punya tantangan ya. Teknologi ini enggak, kadang orang-orang penerima itu belum siap. Ya, mungkin bisa dibantu bagi pemangku kebijakan atau pengurusnya, ya orang-orang yang menjadi walinya mereka
pengelola zakat ini membantu mereka untuk ke sana. Yang selanjutnya halal supply chain. Ini di industri halal. Jadi maksudnya adalah rantai pasok halal ini digunakan untuk melacak produk halal dari proses produksi sampai ke konsumen. Proses bener apa enggak ini dagingnya daging apa? Itu bisa dilacak ketika dibungkus, misalkan ketika dikirim eh, menggunakan pengiriman tertentu misalkan, ya itu bisa dilacak semuanya. Tapi membutuhkan ini IoT yang mungkin lebih lebih sempurna kalau kita sudah mengadopsi IoT lebih maksimal. Karena dengan sensor ini dipantau semuanya penyembelihannya sesuai syariat. Lalu kemudian datanya ini tersimpan dan dimasukkan ke blockchain. Pengemasannya bagaimana, benar apa enggak, apakah tercampur dengan daging yang lain. Kemudian pengangkutannya, logistik, kendaraan logistiknya bagaimana, benar apa enggak. Ini semuanya akan lebih lebih bisa dipantau, bisa dipastikan bahwa benar-benar sesuai dengan syariat Islam dalam menjaga kehalalannya. Misalkan produk-produk kosmetik yang katanya ada campuran-campurannya, kadang kita ragu. Atau makanan-makanan, ya, es krim atau apa yang lain, apakah mengandung lemak babi atau enggak? Ya karena kita nggak punya data yang bisa dipegang atau kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Nah, dengan blockchain ini akan memudahkan. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan syariat juga untuk verifikasi fatwa. Ini kita di era teknologi AI yang semakin berkembang ya. Kita bisa ngerancang sesuatu, penjelas suaranya mirip, penjelasannya mirip ya, ada videonya orangnya udah kayak benar-benar orang itu yang bicara. Ini sangat berbahaya. Nah, ketika ada fatwa yang diterbitkan oleh seorang ulama atau lembaga syariat dan disimpan di blockchain, ini bisa menjamin keasliannya, dicek benar apa enggak ini dari mereka dan menghindari penyebaran fatwa-fatwa palsu. Karena kadang juga konten-konten kajian Islam ini sangat kadang dipotong-potong gitu ya, diedit, dimanipulasi, sehingga nggak tahu mana yang asli, mana yang enggak, apakah benar-benar asli apa enggak. Dengan blockchain yang disimpan di sana, yang nggak dirubah-rubah, gampangnya kayak NFT gitu ya. Saya punya gambar ini. Kalau ada orang yang mau ngopi pun, kopi gambarnya difoto lagi. Tapi dia nggak punya data aslinya tadi, data file yang aslinya, maka dia nggak bisa mengklaim bahwa itu benar. Nah, fatwa pun demikian. Kalau saya menolak, saya nggak bilang kayak gitu. Ya bisa, karena saya bisa membuktikan melalui blockchain. Kodenya semacam ini yang dari saya, itu bukan. Nah, semacam itu. Verifikasi fatwa fokusnya memastikan ini keaslian sumber. Karena fatwa ini sangat berbahaya. Sekalinya diubah, orang yang inginnya sesuai dengan syariat, tapi karena fatwa itu diselewengkan, akhirnya bertabrakan dengan syariat. Ya, cek identitasnya benar apa enggak, keutuhannya, benar apa enggak publikasinya. Nah, ini semuanya bisa digunakan blockchain. Tapi kata kuncinya di sini, dibutuhkan kolaborasi positif. Ini sih, ulama, pengembang teknologi, pakar ekonomi, supaya benar-benar sesuai syariat. Saya kadang berpikir juga, ya ini menjadi tantangan kita semuanya, yang arahnya adalah ke sini. Ini bisa direnungkan bersama. Saya sering menemukan antara dua hal ini yang agak sulit untuk menjadi penengahnya. Ada sebagian orang itu yang sangat eh, sangat mengikuti panduan ulama. Dia sangat mengikuti panduan ulama. Dia nggak akan ngambil langkah kalau tidak ada fatwanya. Kalau ada orang yang fatwa begini, diikuti. Pokoknya yang penting husnudon terusnya. Akhirnya, padahal dia tahu ya bisa mengembangkan teknologi, tapi nggak berani. Akhirnya menjadi tertinggal dan menunggu ulama, ulamanya juga nggak punya informasi. Dia mau nanya ke siapa? Ya, dia nanya ahli teknologinya nunggu juga, saling menunggu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Nah, bagusnya adalah di awal dia percaya kepada ulama. Ya. Dia nggak mau ngambil resiko melanggar syariat supaya lebih aman. Tapi resikonya adalah buruknya, negatifnya dia terlambat. Kondisi yang kedua ada orang yang terlalu berani. Dia pelajari, ya, dia anggap ini bermanfaat, dia berani. Misalkan di kripto dia ngambil, misalkan dia sebagai miner, dia penting tahu ada sebagian ulama fatwa begini, udah ikut.
urusan fatwa nanti. Tapi akhirnya dia bener gitu. Akhirnya setelah diteliti, oh ya bener. Nah, kalau sekarang kan udah telat ya. Kalau jadi miner sekarang sulit. Kalau di awal-awal dulu gampang gitu ya. Untuk atau beli 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 aset Bitcoin atau aset kripto yang lain sangat besar keuntungannya gitu kalau di hold sampai sekarang. Nah, dia nggak terlalu mengikuti ulama, tapi akhirnya sesuai dengan syariat dan akhirnya dia bisa membantu orang lain. Keuntungannya banyak dia membantu orang lain. Ini semuanya sebenarnya bisa diselesaikan dua hal ini kalau ada kolaborasi yang positif ya antara ulama, pengembang teknologi dan pakar ekonomi dan yang lainnya yang terlibat. Nah, semacam itu. Untuk kepentingan umum ini bisa dibaca lah ya. Ini nggak perlu harus mendalami syariat. Yang penting sesuatu yang bermanfaat, tidak ada pelanggaran syariat untuk pendidikan, kesehatan, ya pengadilan misalkan. Misalkan dalam pengadilan ini untuk menyimpan bukti-bukti yang benar, bukti-bukti supaya nggak dimanipulasi. Ini bisa dibaca-baca ya. Ini saya cantumkan juga penggunaan blockchain. Jadi kripto, blockchain digunakan untuk kripto ini salah satu saja, salah satu manfaatnya saja. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain, kegunaan-kegunaan yang lain. Nah, baik, mungkin demikian. Sekarang masih tersisa waktu, kita gunakan untuk tanya jawab ya. Kemudian terakhir, sebelum kita menentukan apakah membangun blockchain, apa enggak, apakah semuanya harus pakai blockchain? Ya enggak juga. Ya, tergantung kebutuhannya. Apakah enggak bisa dengan cara yang lain yang lebih efisien? Gampangnya gini, kayak orang mau bikin aplikasi. Dibutuhkan apa enggak gitu, aplikasi tersebut? Sama juga, blockchain juga begitu. Kalau memang kita membutuhkan transparansi yang lebih, kalau cuma bisnis kecil-kecilan nggak butuh, yang ngapain pakai blockchain? Kemudian keuntungannya apa? Ini harus dipertimbangkan juga. Kemudian siapa yang mengembangkan? Ada nggak orang-orangnya? Kemudian bagaimana dan seterusnya? Barulah bisa dilakukan action untuk merancang sistem-sistem blockchain yang sesuai dengan syariat Islam. Dan terakhir, di materi ini, insya Allah Ta'ala, kalau kita masih punya waktu, kita bisa lanjutkan penjabaran yang lebih luas lagi. Dan insya Allah Ta'ala di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, kalau teman-teman ingin membuat proyek, insya Allah saya ada teman-teman yang siap membantu, yang sudah berpengalaman di dunia Web3. Yang sudah berpengalaman di dunia Web3 membuat NFT dan lain sebagainya, itu ya, tokenisasi, itu bisa bantu insya Allah Ta'ala. Nah, kita nanti mau tutup insya Allah Ta'ala pukul 10 ya. Insya ada sekitar 10 menit. Apa tuh kalau ada yang ingin bertanya? Silakan Aktiza untuk open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya dengar dari awal ya. Kalau yang saya tangkap nih, maaf ya kalau salah ya. Cuma Mas Vida, ya tangkap sih ini intinya tuh dari sisi keamanan transaksi itu jelas ada, tuh bagus banget lah. Dari segi kiri kanan atas bawah tuh udah spin banget keamanannya. Transparansi juga udah. Cuma balik lagi sih sebenarnya concern saya lebih ke masalah syariah itu kan ada namanya kan riba kan ya. Nah, kenapa saya bilang fokus ke riba atau enggak? Karena di sini kita ngomongin masalah transaksi gitu. Bukan mau ngomongin masalah apa sesuai aturan syariat apa enggak, tapi ada transaksi, artinya kita fokusnya ke definisi riba itu seperti apa. Nah, terus ini saya masih kurang nangkap di sini. Kenapa? Karena setahu saya dalam blockchain situ ada transaksi koin kan, Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan ini berubah terus nih, ya kan? Yang saya tanyakan adalah bagaimana memastikan bahwa emang kenaikan atau penurunan Bitcoin itu sesuai dengan ilmu syariah gitu. Kenapa dengan ilmu syariah? Contoh yang saya pernah pahami belajar ilmu syariah atau riba atau enggak adalah nggak boleh kita nukar emas dengan emas tapi dengan nilainya berbeda. Gitu. Misalkan saya punya emas satu gram, Mas Fida punya emas 2 gram, terus kita tukeran nih, itu nggak boleh. Jadi kalau nilainya sama, emas dengan emas ya, berarti kalau 1 gram dengan 1 gram gitu. Nah terus kan sedangkan di Bitcoin kan enggak kan? Di detik ini mungkin nilainya satu Bitcoin Rp1, tapi mungkin 10 menit ke depan satu koin tuh dan nilainya dengan Rp10. Nah, dasar perubahannya ini apakah bisa dijamin secara riba atau enggak? Gimana penukarannya gitu? Itu yang saya dari awal pengen tahu. Ini gimana sih konsepnya memvaluekan nilainya Bitcoin ini gitu? Karena ya mungkin secara
ngomongin masalah IT, oh bisa dicek kok nih transparansinya dari A sampai Z tuh bisa dilihat semuanya. Tapi baik lagi ke konsepnya secara Islam, apakah itu memenuhi unsur sesuai dengan yang definisi Islam ajarkan apa enggak gitu. Benar nggak Baik, sekarang ya. nih bahwa nilainya Baik, betul baik. betul segitu. Kan itu aja dulu ya, Mas ya. Ya, saya sudah Makasih dengar. semuanya. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau secara ini sudah dapat ya, tinggal syariatnya tentang riba aja, fokusnya di riba. Sebenarnya blockchain ini itu berarti bukan bukan pembahasan blockchain lagi ini ya, sudah masuk ke kripto. Ini yang perlu saya tangkap ya. Saya jelaskan. Kemudian permasalahannya hanya di pembahasan seputar riba saja. Penguasaan riba kalau udah bener, insya Allah nggak akan keliru dalam memahami semacam itu. Sama kayak uang kan, uang misalkan kalau kalau kita bayangkannya ke yang lain, rupiah, rupiah juga kita nggak bisa ngelacak itu berapa. Kalau kita pakai lihat dolar, itu kan bisa berubah-berubah terus setiap jam, setiap waktu. Apakah berarti itu otomatis riba semuanya? Ya enggak gitu. Dan sesuatu yang fluktuatif ya naik turun harganya itu bukan berarti menjadikan kalau kita transaksi kita jangan menganggap blockchain itu uang ya, karena itu kalau di Indonesia nggak boleh, haram secara aturan pemerintah ya. Tapi kalau kita bahas syariah lain lagi. Kita bahas syariah boleh apa enggak, itu kan nggak mesti harus mengikuti aturan pemerintah, begitu ya. Nggak mesti harus mengikuti aturan pemerintah. Maksudnya apa? Kadang ada sesuatu yang sebenarnya dalam syariat itu boleh, tapi pemerintah dengan pertimbangan tertentu, dengan maslahat tertentu yang bermanfaat bagi warganya, akhirnya dibuat aturan tertentu. Misalkan keluar malam di jam tertentu, misalkan dari suatu perumahan gitu ya. Sebenarnya keluar malam hukumnya dalam syariat apa? Ya boleh. Tapi apakah apakah kita boleh melanggar aturan tersebut? Enggak. Nah, semacam itu. Kembali lagi ke jual beli sesuatu yang fluktuatif. Itu bukan sesuatu yang riba, itu bukan begitu. Riba itu ya, sebenarnya penjelasannya kalau mau lebih detail butuh sesi yang panjang ya. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba dain. Riba dain itu mungkin lebih dekat dengan materi tadi. Saya utang 10 juta, kembalikannya harus 10 juta. Terlepas dari nilainya mau naik, mau turun 10 juta itu tahun depan. Apakah jadi 17.000 dolar atau berapa itu nggak ada masalah. Yang penting saya kembalikan dengan harga yang sama kan gitu. Kemudian kalau maksudnya adalah riba fadl, ya kan sama. Saya itu bukan benda yang sama. Kecuali kalau saya tukar Bitcoin dengan satu Bitcoin juga ya harus sama. Dan ngapain juga gitu kita nukar kayak gitu yang kita lakukan kalau emas kan mungkin ya emas ada emas batangan ada emas perhiasan itu harus sama kalau enggak ya enggak boleh dan otomatis orang akan enggak mau kayak gitu rugi kan makanya dijual dulu ke uang baru kemudian beli perhiasan emas yang lain kalau berbeda jenis mata uang ya nggak apa-apa beda saya saya beli dengan rupiah ya kemudian saya dapatkan Bitcoin ya. Kalaupun Bitcoin itu kita anggap sebagai uang ya, kalaupun. Tapi untuk konteks kita sebagai warga Indonesia, karena tidak disahkan sampai saat ini belum disahkan sebagai mata uang dan sebagian negara sudah mengesahkan Bitcoin sebagai mata uang. Nah, kalau karena negara kita belum mengesahkan ya berarti dia bukan uang. Maka ya seperti membeli barang yang lain, beli cabai, beli apa itu yang harganya naik turun juga fluktuatif. Apakah itu otomatis masuk ke riba? Enggak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi konsep intinya kembali kepada pemahaman seputar ribanya saja. Jadi jangan jangan disalahkan Bitcoinnya gitu. Kita sendiri yang perlu memahami atau kriptonya. Kita sendiri yang perlu mendalami riba itu seperti apa. Nah, pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Tafadhol untuk Doni Kurniawan Aziz, silakan untuk open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. syukran Ustaz Afwan. Ini mau bertanya hal yang praktikal saja, Ustaz. Dari yang tadi dibahas, jazakumullah khairan, baik sekali dan memberikan banyak pencerahan. Nah, untuk praktikal kaitan dengan misalkan penerapan tadi konsep-konsep yang bisa disupport oleh teknologi Bitcoin ini, Ustaz, itu eh,
untuk panduan praktisnya, kalau kita mau menggunakan Bitcoin sebagai solusi, ya contohnya tadi itu yang kaitan sama tokenisasi, Bukan, ataukah blockchain mungkin ya. Blockchain. ya blockchain, Ustaz. Iya, iya. Ini tentang blockchain, Ustaz. Penggunaan teknologi blockchainnya. Itu tuh kalau di lingkungan katakanlah perusahaan atau nanti kerjasama dengan perusahaan yang lain, itu langkah-langkah praktikalnya itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita nanti melakukan pengembangan sendiri ataukah bisa membeli solusi yang sudah ada disesuaikan dengan kebutuhan kita? Itu bagaimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik ya. Tentang syariah ya. Maksudnya kita mau mengembangkan suatu sistem syariah blockchain. Blockchain yang Ya, sesuai Ustaz. dengan syariah. Ya, betul. Ya, Dan nanti untuk praktikalnya ini sebenarnya bisa secara umum juga sih, Ustaz. Tapi langkah-langkah praktikalnya nanti apakah butuh pengembangan yang khusus ataukah bisa juga menggunakan katakanlah sistem solusi blockchain yang sudah ada dari yang ide-ide tadi, Ustaz, yang sudah dibahas. iya bisa. Jadi sesuatu ini masih umum ya kayak internet itu. Saya mau menggunakan internet ini sesuai dengan syariah. Ya tergantung apa tujuannya apa, kemudian itu yang menentukan nanti blockchainnya seperti apa. Apakah private ataukah public, nah, macam-macam ya banyak nanti turunnya. Ada Byzantium dan macam-macam. Kemudian selanjutnya ya sebenarnya tinggal dicek aja gitu sama orang-orang syariahnya setelah itu. Atau kerjasama langsung juga bisa. Jadi pengembang ini ngerancang sesuatu. Saya mungkin ingin untuk pendidikan misalkan, untuk memastikan bahwa ijazah yang didapatkan ini benar, ya, nggak ada pemalsuan ijazah misalkan. Karena kan sempat viral gitu, ada pemalsuan ijazah, nggak bisa semua orang menuduh, terus yang punya juga sulit untuk ngeklaim. Nah, dengan blockchain ini kan bisa dicek, gitu, bisa dilacak. Hmm. Nah, kebutuhannya seperti apa? Nah, baru kemudian dilihat sama orang-orang syariah. Kalau panduannya secara umum terlalu luas sekali itu, karena sesuatu yang diizinkan dalam syariat itu nggak perlu gitu merinci dari awal sampai akhir. Misalkan penjelasan syariat seputar masakan di Indonesia itu kan terlalu ya ngapain juga gitu nggak bisa habiskan waktu. Tinggal orang masak bahan-bahannya ini dicek. Oh ini sudah halal, oke jalan. Kayak gitu aja sebenarnya. Nggak perlu harus ngikuti ngikuti eh, step by step yang sudah dibuatkan orang-orang syariah tertentu. Nah, semoga bisa membantu. Ini ada waktu sedikit, mumpung masih belum lupa. Ada beberapa pertanyaan kuis dari Tapi, panitia. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Tapi mengingat terbatasnya waktu, Iwas kalian ya, belum semua pertanyaan dari Antum bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Untuk itu, kami mengundang Antum semua untuk belajar dan berdiskusi lebih lanjut dalam channel Telegram Sahabat IT HSI pada link yang telah kami sediakan di kolom komentar. Kemudian terkait kuis, ya insya Allah nanti tafadol untuk cek di eduhsi.id. Sekali lagi silakan cek di edu.hsi.id. Ada kuis berhadiah pulsa untuk 3 orang peserta yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi silakan untuk dibahas lewat sana kuisnya begitu ya. Kalau tidak ada lagi Ustadz, mungkin penutup dari Antum kesimpulannya terkait pembahasan kita pada malam hari ini. baik, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke tahap kesimpulannya. Yang bisa kita simpulkan mengenai kajian ini, yang pertama adalah blockchain ini teknologi yang seharusnya seharusnya kita sudah mempelajari sejak lama karena munculnya sudah sejak lama gitu. Ya kita sebenarnya sudah telat, tapi telat itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Jadi harus kita pelajari. Memang ada rumit-rumitnya, tapi ya sesuai lah. Kalau kita mau sesuatu yang besar, mau memberikan manfaat yang besar, ya harus ada perjuangan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak ada istilah blockchain syariat. Makanya judulnya sudah benar, blockchain dalam tinjauan syariat. Kalau ada orang bilang blockchain syariah, ngapain? Kayak makanan syariah, baju syariah, itu label yang nggak dibutuhkan. Ya. Pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya diperbolehkan, boleh dipakai. Apalagi ketika mendukung sesuatu yang menguntungkan syariat, yang mengarahkan seseorang kepada syariat. Ya, aktivitas-aktivitas syariat, ibadah, misalkan kayak zakat tadi, semakin terbantu, kemudian membantu orang lain. Ini menjadikan blockchain jauh daripada sekedar diperbolehkan. Ya.
Kemudian yang berikutnya, blockchain ini bukan satu-satunya solusi. Ya, bukan satu-satunya. Maksudnya semuanya harus lewat blockchain. Ya, enggak juga. Jadi harus proporsional. Lihat kebutuhan. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, penggunaan blockchain ini nggak mesti harus harus ada kerangka-kerangka syariat tertentu. Ini sesuatu yang tidak bertabrakan dengan karena sesuatu yang dilarang dalam fikih muamalat. Dalam fikih muamalat itu terbatas. Nggak mesti harus orang yang mengatakan halal itu harus punya dalil khusus. Justru yang karena hukum asalnya boleh, maka orang yang menyatakan haram itu yang kita tuntut. Sebenarnya begitu. Jadi kebalik kalau ada orang nanya blockchain ini, ngomong blockchain ini halal, dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah tadi itu ya. Nggak bisa kita cari dalilnya blockchain adalah begini ya. Allah ada ayat yang membahas tentang blockchain nggak akan dapat gitu. Tapi justru yang mengharamkan yang mengatakan ini riba. Benarkah ini ada riba? Cek dulu. Nah, apakah itu riba atau enggak? Nah, itu yang kita cek malahan. Kemudian kalau dikatakan ada horor misalkan, ada ketidakjelasan. Dari sisi mana ketidakjelasannya? Mana yang nggak jelas? Kemudian apakah benar-benar itu nggak jelas? Kalau memang ada bagian yang dianggap nggak jelas, apakah itu yang horor yang diharamkan dalam syariat? Atau jangan-jangan itu bukan termasuk horor walaupun ada sisi yang nggak jelas? Ini harus dipelajari dengan baik. Kemudian yang terakhir, mari kita eh, berkolaborasi, gitu ya, saling saling bantu membantu, saling support, terutama yang memiliki kemampuan dan memiliki waktu, masih ada banyak kesempatan ya, di dunia Web3 ini, ya dari sisi syariatnya, fintech itu ya, finance teknologi ini masih sangat terbuka lebar. Kita bisa bikin proyek-proyek yang bermanfaat untuk umat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik. Ya, sebagai kata kunci yang terakhir, kita membicarakan sesuatu halal haram itu nggak gampang. Kalau kalau ada orang yang mengatakan saya sangat hati-hati mengatakan blockchain ini halal, justru kita yang lebih hati-hati, makanya kita pelajari benar-benar. Kalau Anda belum pelajari terus bilang haram itu kan aneh. Nah, ada orang yang belum pelajari terus ngomong haram, padahal dia nggak tahu blockchain itu apa. Berarti dia nggak hati-hati. Justru kita yang sudah mempelajari ini, yang kemudian sampai kepada kesimpulan, itu yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah kepada Ustadz Fida Munazir Hafizahullah selaku pemateri dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan. Mari kita akhiri kegiatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله جزاك الله خير أستاذ بارك الله فيكم Amin. في جنة الرسالة. السلام عليكم.